Cek. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ibadah pada minggu pagi ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Sarce N. Pasal Besi SSI Theo, Pendeta Non-Struktural GKO. Dan pagi ini ibadah kita mengambil tema perjumpaan yang menyelamatkan yang diambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah, mohon perhatian untuk beberapa himbauan. Yang pertama, untuk bisa menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama dalam ibadah, dimohon untuk tidak mengaktifkan handphone selama ibadah berlangsung. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak kecil, dimohon juga untuk tetap membuat anak-anak duduk tertib selama ibadah berlangsung. Yang ketiga, dimohon untuk membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan sehingga ruang ibadah tetap bersih. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, teduhkanlah hati kita, tenangkanlah pikiran kita, dan arahkanlah diri kita bagi Allah yang perkasa, tatkala kita memasuki hadirat-Nya yang teduh. Diberikan kesempatan untuk bersaat teduh sejenak. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Dan kita akan bersama-sama menyambut firman Tuhan dengan Kidung Keesaan 47 bait 1 sampai 2. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah minggu pagi ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis di dalam Lukas 19 ayat 9, yang bunyinya sebagai berikut. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat 37 sampai 40 sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara, menurut tabiat kita yang lama, kita tidak dapat melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Bahkan dalam banyak perkara, kita tidak mampu mengucap syukur dengan benar kepada Allah yang hidup. Namun berdasarkan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, di atas janji Tuhan ini, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan mempersekutukan diri dalam kekudusan Tuhan. Marilah kita mengaku secara pribadi.
Marilah kita bersama-sama mengaku. Ya Bapa Maha Kudus, yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta kegagalan dalam berbuat baik. Seringkali kami sebagai umat tebusan-Mu terbenam dalam kelemahan iman, tidak setia, lalai menuruti perintah-perintah-Mu. Bapa, kami mohon pengasihan-Mu. Kami sebagai jemaat-Mu kerap kali mencemarkan kekudusan Tuhan dalam berjemaat dengan kepudaran pengharapan, dengan perselisihan dan pementingan diri. Kristus, kasihanilah kami. Sebagai gereja, kami sering mengabaikan perintah-Mu dengan menutupi diri. Kesaksian sebagai gereja kabur, kesetiaan melayani terhalang oleh dalih-dalih kami. Roh Kudus, kasihanilah kami. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Sucikanlah kami oleh karena kasih-Mu. Baharuilah kami senantiasa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dalam Yesus Kristus, Juru Selamat, sesuai janji-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mendengarkan berita anugerah Tuhan dengan rasa hormat dan penuh syukur sambil berdiri. Saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyesal dan mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah, sambil hidup menuruti janji Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 16 sebagai berikut. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Tuhan ku pegang, ku dibawa sudah.
Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persilakan untuk duduk kembali. Baik, Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, tiba saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebagai tanda kesiapan kita untuk mendengar firman Tuhan pagi ini, mari kita pujikan bersama Kidung Kesan 82 bait 1 dan 2. Suara Tuhan memanggil kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak ketebusan Allah, ada di rumah Tuhan ini, datang bersekutu, bersyukur, menyembah, memuliakan Tuhan pagi hari ini. Dan terlebih Tuhan, mereka datang dengan satu kerinduan. Mereka kembali mau ditanam, diisi, disirami oleh dengan benih firman Allah. Sehingga firman Allah ini menjadi penuntun, penggerak, memandu setiap gerak langkah kehidupan umat-Mu dalam menjalani hari ini, bahkan dalam usbu yang baru, bahkan hari-hari hidup kami. Sehingga kehidupan kami umat ketebusan Tuhan ini tetap ada di dalam jalan kebenaran Allah. Yesus, Engkau lihat semua umat Tuhan dalam rumah Tuhan ini. Biarlah kuduskan hati kami dan arahkanlah seluruh panca indera umat Tuhan ini untuk fokus dalam pemberitaan firman Allah, sehingga ketika firman Allah dengarkan, mereka dengar untuk melakukannya. Hamba sebagai alat Tuhan pagi ini, Tuhan pakai hamba-Mu ini, taruh perkataan Allah dalam bibir mulut lidah hamba Tuhan, untuk menyuarakan kebenaran Allah, sehingga umat yang mendengarkan diberkati dan bertumbuh lewat kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari kitab kudus Perjanjian Baru Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10
Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Dan untuk menghormati firman Allah, saya jemput semua umat berdiri. Bapak Ibu jemaat simak di Alkitab masing-masing, saya baca untuk kita dengarkan bersama. Demikian firman Tuhan. Sakeus. Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Di situ ada seseorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia orang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil oleh karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sakeus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu, semua orang mulai bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Namun Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Ia pun berkata, yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Jemaat duduk kembali. Shalom. Apa kabar semua jemaat Tuhan GKO Depok 1? Ada sukacita? Tolong salaman samping kiri muka belakang saudara, katakan Tuhan memberkatimu. Tadi kan salamannya kan mungkin ada salaman doang tangannya. Mungkin juga ada selamat pagi. Nah kali ini salamannya bilang Tuhan memberkatimu. Ya. Baik Bapak Ibu jemaat, pagi hari ini tema yang kita renungkan bersama adalah perjumpaan yang enggak kelihatan ya. Perjumpaan yang menyelamatkan. Itulah tema pagi hari ini ya. Bapak Ibu, kisah Sakeus kisah yang sudah familiar ya. Kisah yang sudah dibaca sering, bahkan dari sekolah minggu, bahkan sampai kita sudah di usia sekarang ini, sering kali kita sudah membaca dan sudah mengupas, menggali, bahkan mendengarkan khotbah ya dengan isi ya yang berbeda ya dari kisah ini. Nah, oleh sebab itu hari ini kembali firman Allah selalu diberitakan selalu baru setiap hari. Amin. Ya, itulah sebabnya pagi ini saya akan menyampaikan kebenaran itu bagi saudara dengan tema perjumpaan yang menyelamatkan. Perjumpaan dengan siapa yang menyelamatkan? Perjumpaan yang bagaimana yang menyelamatkan? Itu pertanyaannya. Dan hari ini kita belajar dari kisah Sakeus. Bapak Ibu, kalau kita baca ayat 1, dikatakan di sana, Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Yesus masuk melintasi kota Yeriko. Ya. Yesus masuk ke kota Yeriko. Itu menunjukkan bahwa perjumpaan yang menyelamatkan itu adalah inisiatif, selalu inisiatif Allah. Yesus punya kerinduan, Yesus punya inisiatif. Mau berjumpa dengan seorang yang bernama Sakeus di Yeriko.
Yesus sudah punya kerinduan, Yesus sudah punya inisiatif untuk datang ke Yeriko. Untuk apa Yesus datang ke Yeriko? Ya. Ada apa di Yeriko? Bapak Ibu, bukan kebetulan Yesus melewati kota Yeriko. Ya. Dan bukan kebetulan juga dia harus melewati kota itu. Ada tujuan Yesus di sana. Tujuan Yesus untuk siapa? Sakeus. Ya. Tujuan Yesus dengan Sakeus. Itulah sebabnya Yesus mau datang ke Yeriko. Bukan kebetulan. Pertemuan Yesus dengan Sakeus itu bukan kebetulan. Yesus sudah punya niat. Yesus sudah punya rencana. Yesus sudah punya kerinduan. Yesus sudah punya inisiatif. Saya mau berjumpa dengan seorang yang bernama Sakeus. Bapak Ibu tahu kisah ini? Sakeus adalah orang yang kaya. Secara standar dunia dia punya segalanya. Oke. Ya, Sakeus punya segalanya. Dia kepala pemungut cukai. Kalau sekarang dibilang apa istilahnya sekarang apa nih? Kepala pajak ya. Kepala pajak. Ya. Punya segalanya. Orang dunia bilang wah kaya. Memang dia kaya. Punya segalanya. Ya. Tapi dia punya jiwa yang kosong. Dia sedang terhilang. Dia sedang terasing. Kenapa? Bangsanya sendiri, bangsa masyarakat Yahudi, orang Yahudi sendiri sudah sudah mencap Sakeus itu orang berdosa. Bahkan dia dianggap sebagai seorang pengkhianat yang bekerja sama dengan penjajah Romawi. Karena pada saat itu Romawi sedang menjajah orang Yahudi. Sehingga Sakeus menjadi seorang kepala pajak yang bekerja sebagai kepala pajak bagi penjajah Romawi. Bagi masyarakat Yahudi pengkhianat. Ya, dia dicap orang yang sangat berdosa. Orang yang paling berdosa dalam bangsanya. Ya. Bapak Ibu, dalam kerjasama dia dengan orang Yahudi, dengan bangsa Romawi. Dan dia suka memeras rakyat. Ya. Hal itu membuat masyarakat Yahudi menjauhi Sakeus. Mereka membenci Sakeus. Mereka mengucilkan Sakeus. Mereka tidak bergaul dengan Sakeus karena Sakeus orang berdosa. Sakeus sudah memeras rakyat. Sakeus jahat. Bagi bangsanya sendiri, bagi orang seimannya sendiri, dia peras luar biasa. Sehingga dia dikucilkan, dihakimi, diceritakan, ya, dijatuhkan, tidak bergaul orang-orang Yahudi dengan dia. Bapak Ibu, sama. Kalau kita punya posisi dalam kehidupan kekristenan, seringkali kita seperti masyarakat Yahudi. Lihat orang buat dosa, lihat orang buat salah sedikit, lalu menjas, kamu jahat. Ya, kamu orang berdosa. Kita lihat, kita hakimi orang itu luar biasa, seakan kita ini benar. Seakan kita ini hidup suci dari orang itu yang kita hakimi. Kita jauhi, ya, kita ceritain, kita gosipkan, jatuhkan orang yang berbuat salah dan jatuhkan orang yang buat dosa yang kita lihat di depan mata kita. Kita ini ibarat orang Yahudi. Sakeus orang sebangsanya. Sakeus orang seiman orang Yahudi. Tapi mereka kucilkan dia. Sama kita dengan posisi masyarakat Yahudi, suka kayak begitu. Ada amin? Ya. Kalau lihat orang buat salah, suami buat salah, sudah jasnya luar biasa. Ah, kamu jahat. Ya. Jauhi dia, hakimi dia luar biasa. Bapak Ibu pikir Bapak Ibu benar? Apakah kita semua benar? Tidak ada. Malah dia dijauhi, Sakeus dijauhi oleh orang-orang sebangsanya sendiri. Yang harus dirangkul. Ya, yang harus dipulihkan, tapi malah dijauhi. Tapi Yesus datang ke kota Yeriko. Tujuan untuk Sakeus ini. Orang yang terasing, orang yang terhilang, orang yang dicap berdosa oleh masyarakat sebangsanya sendiri. Yesus mau datang buat orang ini. Orang yang termarginalkan, tidak dianggap,
oleh masyarakatnya sendiri. Yesus mau datang memulihkan, mengubahkan, menyelamatkan seorang Sakeus. Ya. Bapak Ibu, itu inisiatif Allah. Allah, perjumpaan yang menyelamatkan itu selalu inisiatif Allah. Allah punya kerinduan untuk Sakeus. Sakeus harus dipulihkan. Sakeus harus diselamatkan. Dia sedang terhilang dari komunitasnya. Dia sedang terhilang, dia buat dosa di sana. Sehingga Yesus mau datang pulihkan seorang Sakeus itu. Tahukah saudara? Tuhan juga mau datang bagi saudara. Tahukah kita Tuhan juga rindu berinisiatif untuk menjumpai kita? Untuk menyelamatkan saudara? Untuk mengubahkan kita? Untuk memulihkan kita? Hari ini saudara yang merasa berdosa, hari ini saudara yang mungkin selama ini berbuat jahat, ingat Yesus mau datang pulihkan kita, amin. Yesus mau datang pulihkan engkau. Yesus rindu untuk menyelamatkan engkau. Ketika engkau merasa hari ini engkau penuh dengan dosa, hari ini engkau merasa engkau mungkin penuh dengan kejahatan, hari ini engkau merasa engkau penuh dengan kegagalan, Yesus punya kerinduan untuk mau menjumpai saudara, pulihkan saudara hari ini, amin. Yesus punya kerinduan. Ya. Itulah sebabnya sekalipun masyarakat Yahudi mencap dia sebagai orang berdosa, Yesus bilang, aku datang untuk mencari orang yang berdosa. Bukan orang sehat yang butuh tabib, tapi orang sakit. Ya. Bahkan Yesus bilang ketika perumpamaan tentang domba yang hilang, seorang gembala ketika satu dombanya hilang, dia tinggalkan 99 dan dia harus pergi mencari satu domba. Sakeus, satu domba yang sedang terhilang itu, yang Yesus sedang cari untuk menyelamatkannya. Mungkin hari ini kita menjadi satu domba yang sedang terhilang, dan Yesus datang untuk menyembuhkan, Yesus datang untuk menyelamatkan, Yesus mau datang untuk memulihkan saudara hari ini. Ketika saudara sedang merasa saudara penuh dengan dosa. Jadi poin pertama Bapak Ibu ingat, perjumpaan yang menyelamatkan. Intinya salah satunya yang paling sakral, itu inisiatif Allah, selalu datang dari Allah. Ya. Bapak Ibu, perjumpaan yang menyelamatkan itu tidak hanya inisiatif Allah. Tidak hanya kerinduan Allah untuk menjumpai kita, untuk menyelamatkan kita. Perjumpaan yang menyelamatkan itu tidak hanya Yesus punya kerinduan untuk memulihkan, menyelamatkan Sakeus. Tapi itu juga harus ada kerinduan dalam hati kita. Amin. Bapak Ibu, perjumpaan yang menyelamatkan itu bukan inisiatif Allah saja, bukan sebatas Allah saja, tapi harus ada kerinduan dari kita manusia. Ada kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk mengalami keselamatan itu, pemulihan, perubahan dalam hidup saudara. Sakeus, Allah punya inisiatif datang baginya. Tapi dia punya kerinduan yang sama untuk datang. Kalau kita baca di ayat yang kedua, dikatakan ia berusaha. Bapak Ibu, Sakeus tidak pantang menyerah. Sakeus tidak mundur. Yang penting saya mau lihat Yesus itu kayak gimana. Saya mau berjumpa Yesus itu kayak gimana. Mungkin Sakeus sudah mendengar tentang Yesus. Itulah sebabnya Sakeus punya kerinduan sekali. Dikatakan ia berusaha sekali untuk melihat Yesus itu yang mana sih? Yesus yang dibilang bahwa dia melakukan mujizat. Yesus yang penuh belas kasih, dia tuh yang mana sih? Aku pingin lihat dia. Sakeus punya rindu yang dalam Bapak Ibu. Yesus selalu rindu untuk datang menjumpai kita. Persoalannya adalah seringkali apakah kita punya kerinduan yang sama untuk berjumpa dengan Yesus? Problem kita, Yesus mau datang jumpai kita, tapi seringkali apakah kita punya kerinduan yang sama dalam hati ini untuk datang berjumpa dengan Yesus? Itu persoalannya. Ya. Bapak Ibu, Sakeus punya kerinduan. Ya. Mau datang cari Tuhan. Harusnya kursi ini penuh. Sudah kerja pagi sih, jam 6 pagi. Ya.
Orangnya harus datang berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan mau ubahkan, bagaimana Tuhan mau pulihkan, bagaimana Tuhan mau selamatkan. Kalau kita sendiri tidak ada punya kerinduan. Yesus punya inisiatif. Kita sendiri tidak punya inisiatif untuk punya kerinduan berjumpa dengan Yesus. Orang lebih pilih tinggal di rumah, ya, daripada datang untuk berjumpa di Yesus dalam persekutuan kayak begini. Orang lebih pilih di rumah daripada datang ibadah rumah tangga, ibadah PW, ibadah PLP, dan ibadah lansia dan sebagainya. Daripada mau datang berjumpa dengan Yesus. Kita pikir berjumpa dengan Yesus itu sebuah hal yang biasa. Hal yang sepele. Tidak. Lihat Sakeus. Seorang Sakeus yang punya hati yang menggobar-gobar untuk berjumpa dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita punya juga harus belajar dari Sakeus punya kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus. Amin. Datang, cari Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Dalam ibadahmu, dalam doamu, engkau perlu berjumpa dengan Tuhan. Amin. Doa bukan sekedar engkau datang butuh sesuatu, cari Tuhan. Berjumpalah dengan Tuhan setiap waktu. Di dalam doamu, dalam ibadah yang dipersiapkan, yang difasilitasi gereja untuk saudara jalin perjumpaan relasi dengan Tuhan. Jadi jangan malas-malas ya untuk cari Tuhan, amin. Punya rindu yang dalam, jangan hari ini datang besok gak datang. Hari ini kelihatan nongol di gereja berjumpa dengan Tuhan, besok gak datang lagi. Ya. Sakeus tidak. Bapak Ibu, kita belajar. Sakeus, dia punya kerinduan untuk datang berjumpa dengan Yesus. Sekalipun ada hambatan. Tahu hambatan Sakeus? Dia apa? Pendek. Fisik pendek. Dia harus berhadapan dengan orang banyak, kerumunan orang banyak. Ya. Secara sosial dia dikucilkan, dijauhi, tidak mau bergaul. Orang Yahudi tidak mau bergaul dengan dia. Sudah pendek, ya, sudah dibenci orang. Bahkan ada banyak orang yang berbondong-bondong datang mau melihat Yesus. Dia harus terobos, mendahului untuk naik di atas pohon ara. Bapak Ibu, kira itu gampang? Hambatan, mau berjumpa dengan Yesus, dia kalahkan semua hambatan itu. Fisiknya tidak menjadi penghalang dia untuk datang cari Tuhan. Mau orang benci dia, mau orang jauhi dia, dia tidak tetap datang untuk cari Tuhan. Amin. Dia tidak batasi kelemahannya. Dia kalahkan semua hambatan dalam dirinya. Hanya mau berjumpa dengan Yesus. Kita enggak. Hambatan sedikit, ya, hambatan itu membuat kita tidak mau berjumpa dengan Tuhan. Kita merasa ada banyak orang kalau dia sudah buat dosa, seharusnya dia datang cari Tuhan dong. Bukannya dia tinggal di rumah. Sakeus, dia merasa dia tahu siapa dia. Dia dijauhi sehingga dia mau datang perlu Tuhan. Sekalipun dia terbatas fisik, orang benci dia, orang jauhi dia. Banyak orang yang berkerumunan, dia terobos. Yang penting saya mau berjumpa dengan Yesus. Hambatan pun saya kalahkan. Yang penting mau berjumpa dengan Yesus. Kita seringkali enggak. Hujan sedikit aja mau datang berjumpa. Enggak, Bu maaf hujan. Betul enggak? Aduh alasan, aduh jauh. Aduh tempat ibadahnya di mana? Jauh. Itu baru hal kecil. Ya. Orang pakai hambatan hujan, orang pakai hambatan capek, orang pakai hambatan lelah hanya untuk batasi kita untuk datang kepada Tuhan. Seharusnya hambatan itu kita kalahkan untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Hujan bukan halangan saudara berjumpa dengan Tuhan. Jarak tidak menjadi hambatan saudara mau datang berjumpa dengan Tuhan. Kalau sudah jemaat GKW Depok 1, jarak tidak perlu jadi hambatan bagi saudara untuk berjumpa setiap minggu dalam ibadah ini. Amin. Tapi banyak orang yang masih belum bisa mengalahkan setiap hambatan itu. Hebatnya Sakeus. Ya. Dia pendek. Ini kita sudah punya kendaraan. Sakeus masih berlari. Ya,
Kita sudah punya fasilitasi kendaraan ya sekarang ini. Masakan jarak kita harus, hambatan kita harus batasi. Sudah dimudahkan. Sakeus dia lari terobos panas-panas. Orang gak tahu ini bisa injak dia dengan postur tubuhnya yang pendek. Yang penting dia mau lihat Tuhan. Ya. Jadi jangan kita pakai hambatan untuk batasi kita untuk datang kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Amin. Amin. Entah Anda mau capek, Anda mau lelah, ingat doa tetap saudara harus datang berjumpa dengan Tuhan. Amin. Jangan sudah capek taruh tas, kasih makan suami kasih makan, langsung tidur. Saudara tidak punya lagi bilang capek mah, aku gak punya waktu untuk berdoa. Padahal kita punya kelelahan, itu bukan alasan. Bekerja boleh, masa berjumpa dengan Tuhan gak boleh? Pakai banyak cara, pakai banyak alasan kita. Itu realita yang terjadi Bapak Ibu, jujur saja. Ya, seringkali hambatan, kita tidak mampu untuk kalahkan itu, untuk datang berjumpa dengan Tuhan. Orang lebih dengan kesenangannya, hobinya lebih pentingkan itu daripada mau datang berjumpa dengan Tuhan. Tunggu dulu anak-anak muda, saya lagi kumpulan sama teman-teman. Ibadahnya nanti aja, pemuda remaja nanti aja, ibadah minggu nanti aja. Yang penting saya berkumpul dengan teman-teman, ada acara dengan teman-teman. Banyak hal yang kita utamakan, semua hal yang duniawi daripada kita mau datang berjumpa dengan Tuhan. Jadi belajar Bapak Ibu dari seorang Sakeus. Milikilah kerinduan yang dalam. Tidak hanya Allah yang punya kerinduan untuk menjumpai saudara, tapi kita juga harus terlihat kerinduan yang sama. Kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Ya. Perjumpaan yang menyelamatkan itu lahir dari dua. Inisiatif kerinduan, inisiatif Allah. Dan itu juga harus terlihat dari kerinduan kita. Bapak Ibu mau dipulihkan, mau diubahkan, mau diselamatkan. Dalam setiap kehidupan saudara, maka saudara harus punya kerinduan hal yang sama untuk berjumpa dengan Tuhan. Seperti Sakeus. Tidak hanya punya kerinduan berjumpa dengan Sakeus, tapi dikatakan selanjutnya Bapak Ibu, perjumpaan yang menyelamatkan tidak sebatas punya kerinduan saja, tapi juga harus menerima Yesus. Harus terima Yesus. Sakeus ketika Yesus lewat di atas pohon, dia tatap ke atas. Sakeus, turun, aku mau tumpang di rumahmu. Apa respon Sakeus? Sakeus turun, lalu dia terima Tuhan di rumahnya. Dikatakan dengan penuh sukacita. Bapak Ibu, perjumpaan yang menyelamatkan itu harus terima Yesus. Katakan amin. Tidak Anda punya kerinduan, tapi Anda harus punya penerimaan akan Yesus di hatimu. Ya. Yesus selalu rindu mau datang bagi saudara. Ya. Hati Yesus Allah mau menjumpaimu. Hati Yesus Allah ingin mau menyelamatkanmu. Hati Yesus Allah ingin memulihkan saudara. Persoalannya adalah apakah engkau membuka hatimu terima Yesus? Itu persoalannya. Ya. Sakeus dia terima Yesus dengan sukacita di rumahnya Bapak Ibu. Sekalipun orang bilang, Yesus menumpang di orang berdosa, Sakeus gak peduli. Yang penting dia terima Yesus dengan sukacita di hatinya, di rumahnya. Ya. Bagaimana dengan kita? Ya. Bapak Ibu, Yesus hadir dalam kehidupan kita hari ini. Yesus hadir dalam perjumpaan kita dalam ibadah pagi hari ini. Pertanyaannya, saudara sudah buka hati terima Yesus dengan sukacita? Saudara buka pintu rumahmu dengan sukacita? Yesus ada hari ini bagi saudara, menjumpai saudara, dan dia berkata, sebutkan nama saudara. Aku mau datang bagi engkau. Aku mau menumpang dalam hatimu. Aku mau datang menumpang di rumahmu. Persoalannya kita mau buka hati tidak buat terima Yesus. Itu persoalannya, seringkali kita keraskan hati untuk terima Yesus masuk di hati kita. Firman Allah datang berkali-kali ubahkan kita, tapi hati ini masih keras batu. Bapak Ibu, kita mungkin jadi Kristen. Kristen kita ini mungkin Kristen keturunan. Persoalannya saudara sudah terima Yesus apa belum sepenuhnya?
hatimu harus dibuka. Pintu rumahmu terima Yesus dengan sukacita. Ada banyak orang mau terima Yesus dalam ibadah saja orang tolak, betul ya? Alasannya, aduh maaf, nggak ada uang untuk siapin snack. Hanya masalah snack. Patasi Tuhan mau hadir berjumpa, dia nggak mau terima Yesus. Padahal Yesus bilang, aku berdiri di depan pintu dan mengetok, barang siapa mendengar dan dia buka pintu, dia akan bersuka cita bersama. Tapi sering kali kita tutup hati ini, tutup pintu rumah kita untuk terima Yesus hadir dalam kehidupan kita. Yesus bilang, aku sudah berdiri di depan pintu. Aku ketok. Aku berdiri di bawah pohon, aku panggil namamu. Tapi seringkali kita masih tutup hati ini untuk terima Yesus. Berapa banyak dari kita masih keraskan hati ini? Berapa banyak kita masih tutup pintu rumah kita untuk terima Yesus? Bapak Ibu, semua tidak ada di sini. Kalau ibadah di rumah saudara, jangan pernah halangi Tuhan datang dalam rumahmu. Terima dia dengan sukacita. Amin. Tahu kisah Obed-Edom? Ketika Tuhan ada, tabut Allah ada dalam rumah tangga dia diberkati seisi rumah tangganya. Keselamatan terjadi dalam rumah itu. Berkat luar biasa terjadi dalam rumah tangga itu. Saudara, kalau saudara mau mengalami pemulihan, perubahan, keselamatan dalam hidup saudara, terima Yesus dengan hati yang sukacita. Amin. Buka hatimu. Buka pintu rumahmu, terima dia dengan sukacita. Enggak usah batasi, enggak usah tutup pintu hati dan saudara, pintu rumah saudara untuk Tuhan hadir masuk dalam rumah tanggamu. Dan Tuhan bilang, hari ini bagi Sakeus terjadi keselamatan di rumah ini. Kenapa? Sakeus terima Tuhan dengan sukacita, Bapak Ibu. Dia punya kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus. Yesus punya rindu untuk berjumpa dengan dia. Dia respon, dia mau berjumpa dengan Yesus. Bahkan dia terima Yesus dengan sukacita. Loh, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apa kita sudah buka pintu hati ini untuk terima Tuhan? Ya, jangan keraskan hati. Kalau firman Allah datang, jangan keraskan hati. Buka hatimu, terima Yesus. Terima firman itu mengubahkan, menyelamatkan saudara. Amin. Ya. Kalau firman datang itu terima, buka hati, nggak usah marah pengkhotbahnya, nggak usah tersinggung dengan khotbah pendetanya. Pendeta hanya alat untuk menyampaikan supaya saudara berubah, dipulihkan, diubahkan dan diselamatkan. Lewat segala hatimu yang keras dilembutkan, dibukakan oleh Allah. Amin. Ya, jadi itu hal yang harus kita lakukan. Perjumpaan yang menyelamatkan, satu itu inisiatif Allah. Allah sangat rindu untuk berjumpa dengan kita. Tapi tidak hanya Allah, kita juga harus berespon. Berjumpa dengan Tuhan, rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Hambatan tidak menjadi halangan bagi kita. Kita harus kalahkan hambatan halangan untuk berjumpa dengan Tuhan seperti Sakeus. Dan harus ada penerimaan yang tulus dari hati. Menerima Tuhan dengan sukacita. Sehingga perjumpaan yang Bapak Ibu lakukan hari ini nih, perjumpaan yang menyelamatkan. Amin. Yang kedua, ini poin itu tadi poin pertama Bapak Ibu. Poin kedua, cepat saja. Setelah Sakeus diselamatkan, setelah Sakeus diubahkan, setelah Sakeus dipulihkan oleh Tuhan, apa respon Sakeus? Bapak Ibu baca situ ada respon Sakeus? Ada dua hal. Setelah Sakeus diselamatkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Allah, maka ada dua hal sebagai wujud respon Sakeus atas keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi dia. Yang pertama, kalau kita baca di ayat yang ke-8, Sakeus berkata begini, Tuhan, lihatlah, setengah dari hartaku aku berikan bagi orang miskin. Bapak Ibu, Sakeus yang sudah menerima anugerah keselamatan, dipulihkan, diubahkan oleh Allah. Dan respon dia memiliki hati yang penuh belas kasih, hati yang murah hati yang mau berbagi, hati yang mau memberi bagi orang-orang yang miskin, bagi orang yang susah di sekitarnya. Bapak Ibu, kalau kita menyadari, Bapak Ibu katakan kita sudah selamat? Bapak Ibu sudah selamat? Amin. Katakan kita sudah selamat. Kita menyadari kita sudah diselamatkan, betul? Kalau kita sadari bahwa kita orang yang sudah diselamatkan,
Harusnya hati kita seperti hati seorang hati yang murah, hati yang punya belas kasih, hati yang mau memberi, hati yang mau berbagi. Orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah diberkati, orang yang sudah dipulihkan harusnya punya wujud mau punya belas kasih bagi orang lain. Amin. Ketika ada orang yang susah di sekitarmu, ada orang yang menderita di sekitarmu, ada orang yang membutuhkan pertolonganmu, maka hati kita harus hati seperti Sakeus, hati yang mau memberi, hati yang mau berbagi, hati yang punya kasih, seperti hati Yesus yang mau berbagi dan murah hati. Bapak Ibu, kalau lihat orang yang susah di sekitar saudara, apa responmu? Kalau Bapak Ibu lihat orang yang sedang berteriak bagi saudara minta tolong, apa respon saudara? Apakah saudara memberi? Apakah saudara bermurah hati? Apakah saudara berbelas kasih? Jangan hanya pentingkan diri sendiri, Bapak Ibu. Bisakah kita berkata seperti Sakeus? Setengah dari gajiku, setengah dari hartaku, aku mau berikan bagi orang yang susah di sekitarku, orang yang butuh di sekitarku, orang yang sedang menderita di sekitarku. Bisakah kita berkata seperti Sakeus, Tuhan, ini gajiku, setengahnya aku mau kasih bagi orang susah. Bisa Bapak Ibu? Bisa? Ya, boro-boro persembahan aja masih. Semoga tidak ada 2.000 lagi di sini. Enggak ada ya? Masih buat Tuhan aja masih kasih receh. Jangankan untuk sesama. Sakeus hebat. Ya, setelah dia diselamatkan, Bapak Ibu, kita sudah diselamatkan. Kalau orang yang sudah menyadari dia diselamatkan, dia punya hati yang mau berbagi sedikitlah dengan orang yang susah di sekitarmu. Dengan gajimu, dengan pendapatanmu yang Tuhan kasih. Bagi sedikit lah, ya, gak usah setengah lah, setengah banyak ya, mikir juga, kasih perpuluhan juga masih mikir, ya, apalagi mau kasih setengah dari gaji untuk orang miskin, ya. Tapi apapun ketika kita tergerak, ayo punya hati, jangan maunya buka. Seringkali kita maunya ini buka tangan terus, minta terus, Tuhan berkati terus. Tapi tangan ini tidak kebalik. Betul ya? Tangan ini tidak mau berbagi. Hanya mau buka tangan, minta. Tapi mau berbalik tutup tangan, orang susah sekali. Mari kita punya hati seperti Sakeus, amin. Hati yang mau memberi. Kalau orang yang kita sadari, kita katakan kita sudah diselamatkan. Ayo miliki hati yang murah. Hati yang mau hati yang mau memberi, amin. Gak usah pelit, gak usah hitung-hitungan, semua dari Tuhan kok, amin. Yang kedua responnya, tidak hanya dia memberi, tapi dia bertobat. Bapak Ibu, kita lihat setelah dia bilang, Tuhan, setengah dari hartaku aku berikan. Jika sekiranya ada orang yang aku peras, aku akan kembalikan berapa kali lipat? 4 kali lipat. Itu mau menunjukkan bahwa Sakeus mengalami perubahan yang nyata, yaitu pertobatan yang total dalam hidupnya. Dulu dia orang yang peras orang, dulu dia suka tipu orang, ya. Dia suka ambil uang orang lebih daripada standar yang sudah ditentukan. Tapi kali ini dia bilang, Tuhan, saya mau kembalikan 4 kali lipat, Tuhan. Kalau saya sudah peras orang itu, saya mau kembalikan 4 kali lipat, Tuhan. Saya mau berubah, Tuhan. Saya mau bertobat, Tuhan. Saya tidak mau peras orang lagi. Saya mau berubah, Tuhan. Harusnya orang yang diselamatkan oleh Allah harus hidup dalam pertobatan. Amin. Bapak Ibu Saudara sudah diselamatkan, saya tanya sekali lagi. Bapak Ibu sudah diselamatkan? Kalau saudara bilang saudara diselamatkan, itu terlihat dari buah saudara. Ya. Buah harus terlihat. Pertobatan harus terlihat dalam hidupmu. Bilangnya diselamatkan.
bilang dirasakan, dipulihkan, diubahkan Tuhan, tapi toh masih hidup dalam dosa, masih tinggal dalam kelemahan, masih tinggal dalam kebencian, masih tinggal dalam kepahitan, masih tinggal dalam pelit dan sebagainya. Padahal orang yang sudah diselamatkan, orang yang berubah total. Seperti Sakeus. Bapak Ibu berubah. Ada tindakan nyata dalam hidup saudara, perubahan yang radikal. Kalau Tuhan sudah ubahkan saudara, mari jangan buat dosa lagi. Jangan balik kepada hal yang sama lagi, amin. Berubah. Jangan terlalu pede saudara bilang saudara diselamatkan, kali hidupmu masih tinggal dalam dosa. Jangan terlalu percaya diri bahwa saudara bilang saudara sudah diselamatkan, tapi masih hidup dalam kelemahan-kelemahan saudara. Omong kosong. Itulah sebabnya mari berespon seperti Sakeus. Dia sadar siapa dirinya sebelumnya. Orang yang suka tipu, orang yang suka peras, orang yang suka curi uang lebih daripada standarnya. Mulai hari itu dia bilang, Tuhan, aku mau berubah. Tuhan, aku mau bertobat. Maka perjumpaan yang hari ini bagi kita mau katakan, Tuhan, aku mau bertobat, aku mau berubah. Amin. Jika ada barang sesuatu di hatimu, dalam hidupmu, ayo katakan, Tuhan, aku mau berubah hari ini. Katakan amin. Pulang, kelemahanmu diputuskan di tempat itu. Lalu bawa perubahan setelah engkau pulang dari tempat ini. Amin. Itulah perjumpaan yang menyelamatkan. Maka, lewat firman Tuhan hari ini, kita belajar dari seorang Sakeus. Hebat ya, Sakeus ya. Luar biasa ya. Bapak Ibu bisa seperti Sakeus? Bisa? Kita bisa seperti Sakeus? Harus bisa. Tidak ada yang susah untuk dilakukan. Itu semua bisa kita lakukan. Mari kita pulang, jadikan setiap diri kita berjumpa dengan, mengalami perjumpaan yang menyelamatkan setiap hari dengan Tuhan. Maka hidupmu akan mengalami perubahan seperti seorang Sakeus dalam hidup saudara. Tuhan berkati untuk melakukannya. Amin. Mari kita responi dengan pujikan KK 82 bait 3 dan 4. Mari kita berdoa syafaat. Terima kasih Allah buat kebenaran Allah pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa perjumpaan yang menyelamatkan itu adalah inisiatif Allah. Dan itu juga harus terlihat dalam kerinduan kami kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan seperti Sakeus. Dan menerima Tuhan hadir dalam hati kami dan hidup kami, rumah tangga kami Tuhan. Dan biarlah ketika kami sebagai orang yang sudah diselamatkan, kami pulang memiliki hati yang murah hati, berbagi, memberi bagi orang-orang yang susah di sekitar kami.
Ada orang yang minta pertolongan kami mau belajar untuk berbagi bermurah hati. Orang yang sedang membutuhkan belayan kasih, kami mau berbagi sedikit dari segala berkat yang kami punya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Biarlah firman ini hidup di hati umat-Mu, bertumbuh, berakar, berbuah, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami hendak menaikkan syafaat kami. Kami mau berdoa Tuhan, bagi keluarga Bapak Ferry Peter, keluarga Bapak Heri Nurdin, keluarga Bapak Penatua Alex Andrian, keluarga Ibu Tuti Pujiastirin, keluarga Bapak Penatua Endi Yuthanta Stefanus, keluarga Saudari Jessica Kristanti, keluarga Bapak Henry Sihaan, keluarga Bapak Junansi Panagian Sindabutar, keluarga Bapak Joko Susilo, keluarga Bapak Sanjaya Sitopu, 10 keluarga yang pagi ini Tuhan kami sehati berdoa bagi mereka, rumah tangga, pribadi, istri, suami, anak-anak dengan segala usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkati dengan kelimpahan berkat Allah, pemulihan, keselamatan, perubahan terjadi dalam setiap keluarga ini Tuhan. Dan biarlah kehidupan mereka penuh dengan sukacita, kebahagiaan, dan segala pergumulan doa mereka. Tuhan berkati dan Tuhan jawab seturut dengan cinta Allah. Seluruh kehidupan mereka, keluar masuk mereka, Tuhan diberkati, dilindungi oleh Allah senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bagi para pelayan Tuhan di tengah gereja-Mu ini, Gembala Sidang, Bu Pendeta Iren bersama dengan keluarga, Majelis Jemaat bersama keluarga, pekerja gereja bersama keluarga, para komisi bersama keluarga, guru sekolah minggu, pengajar, remaja, pemandu, pemusik, tim, multimedia, semua terlibat dalam pelayanan dalam jemaat ini. Allah berkati setiap mereka Tuhan, buat pelayanan mereka, umat Allah bertumbuh, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan keluarga-keluarga mereka diberkati dengan berkat Allah yang berkelimpahan. Dalam nama Yesus cukupi kebutuhan seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang sedang bergumul dengan pekerjaan atau pasangan hidup, yang mendambakan keturunan atau yang sedang mengandung, di dalam nama Tuhan Yesus berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati apa yang menjadi doa harapan mereka Tuhan, genapi dalam hidup mereka. Biarlah mereka penuh dengan pengharapan kepada Allah, bahwa waktu Tuhan yang terbaik untuk memberkati setiap mereka dengan segala doa dan harapan mereka. Dalam nama Yesus bagi setiap ibu yang sedang mengandung, Tuhan berkati kandungan ibu dan anak tetap sehat, sehingga pada waktunya dia melahirkan secara normal, tidak ada hambatan dana, semua biaya terpenuhi. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang mungkin saat ini Tuhan mereka sedang lesuh, rohani mereka yang sedang jauh dari Tuhan. Tuhan berkati mereka, bawa kembali mereka dalam komunitas, dalam persekutuan ini, sehingga mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Pelayan Tuhan terbatas, tapi Allah Engkau tidak terbatas untuk menjangkau mereka ada dalam persekutuan ini. Dalam nama Yesus diberkati mereka semua. Pos pelayanan Dalung Bali, Tuhan terus berkati sehingga terjadi pertumbuhan hari ke hari bagi gereja-Mu, sehingga kerajaan-Mu tetap disebarluaskan. Para pelayan Tuhan yang terlibat di dalamnya, Tuhan hikmat Allah menyertai, berkati segala kebutuhan hidup mereka dalam nama Yesus. Sinode GKO dengan segala program rencana apapun Tuhan berkati mereka semua, dan hikmat Allah menyertai kepengurusan sinode yang ada dengan segala program mereka, sehingga sinode terus bertumbuh dan gereja-Mu se-Indonesia GKO terus ada dalam pertumbuhan di dalam Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta, penatua di seluruh Indonesia ini, Tuhan berkati mereka Bapa, di mana saja Tuhan lindungi, cukupi segala kebutuhan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa bagi bangsa Indonesia, Tuhan berkati pemerintahan pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke kota Depok. Tuhan berkati sehingga pemerintahan yang ada terus berada dalam takut Tuhan, dan tercipta kedamaian di tengah bangsa dan kota Depok dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, konven pendeta, bahkan sidang MPLS yang berlangsung tanggal 22 November nanti, Tuhan berkati, biarlah semua Tuhan berjalan dengan baik. Para hamba-hamba Tuhan yang diutus semua diperlengkapi dengan sehat, dengan hikmat Allah, sehingga proses yang akan berlangsung boleh terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan dan berjalan dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, kami berdoa bagi Ibu Lumina Turnip Sihaloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siu, Bapak Roslan Yudiseno, Saudara Gustaf Amama, Ibu Siti Sudarsi, Ibu Magdalena Dadiara, Ibu Marlen Talupun, Bu Pendeta Iren Monalisa, di dalam nama Yesus Tuhan, yang anak-anak-Mu yang sedang sakit,
Allah mengenal mereka dengan segala kondisi mereka hari ini. Kiranya Allah datang dengan kuasa-Mu, pulihkan, sembuhkan, tahirkan Allah setiap mereka yang sakit. Biarlah Allah Yehova Rafa sang penyembuh ilahi itu sembuhkan setiap mereka. Obat, makanan, minuman, para medis semua dipakai sebagai alat, sebagai sarana kesembuhan bagi setiap anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan bekerja atas setiap mereka. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Ibu Lali Adriani, Saudara Jonathan Mautuka, Kevinsa Andris, Tasya Tania Tampani, Ibu Novita Sriwania, Hasea Ebenezer Sihoming, Abigail Jekonia Josu, Bapak Dionisius Tamun, Bapak Yohanes Sardi, Bapak Penatua Alex Andrian, dalam nama Yesus 10 anak Tuhan yang berulang tahun diberkati, sukacita bertambah usia, berkat Allah mengalir, panjang umur, sehat kuat, segala doa harapan mereka diberkati oleh Tuhan, sehingga apa yang menjadi harapan mereka Tuhan, mereka boleh menyaksikan kemurahan Tuhan atas hidup mereka, dan terimalah rasa syukur mereka sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Keluar masuk mereka Tuhan pelihara dan Tuhan berkati dalam nama Yesus. Diberkati semua para pelayan yang sudah melayani pagi ini, Tuhan berkati semua kami. Biarlah hikmat Allah terus menyertai, tambah-tambahkan dan diberkati dalam seluruh rumah tangga, seluruh masa muda pekerjaan kami semua di dalam nama Yesus. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang menaikkan syafaat pagi hari ini Tuhan. Engkau dengar dan sautilah setiap doa mereka Bapa, dan biarlah mereka merasakan sentuhan kasih Allah dalam hidup setiap doa harapan mereka Tuhan. Ampuni kami jika dalam ibadah ini ada sikap kami yang tidak hormat kepada Allah. Ampuni kami Tuhan, sehingga kami pulang membawa damai, sukacita dalam rumah tangga pribadi masing-masing kami. Dalam nama Tuhan Yesus ini syafaat kami Tuhan. Kami mau sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab dari 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi aku tidak mau membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Sementara kantong persembahan diedarkan, kita angkat pujian dari NKB 199 bait 1 sampai 4. Sudahkah yang terbaik ku berikan? Yang
yang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Dalam jurang, ku panjat dinding yang terjal. Dunia yang kan binasa memerlukan berita kasih Allah yang kekal. Berapa yang telah hilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Bapak Ibu Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita pujikan bersama Kidung Kesan 445, bait 1 dan 2. Saudara jemaat, pulanglah dan taatilah firman Tuhan, nyatakanlah kasih Tuhan Yesus Kristus bagi sesama insan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
selamat menikmati berkat Tuhan selama 1 minggu ke depan dan Tuhan Yesus memberkati.